Yang paling terberat itu mungkin kalau di basket, di saat lu merasa nggak dibutuhin di tim. Oke. What's going on everybody? Ketemu lagi di YouTube channel Court Divas, we blink on the court. Buat kalian yang baru subscribe atau baru aja klik video ini, channel ini khusus ngebicarain tentang basket putri Indonesia. Kalau yang belum nonton video pertama, boleh lihat di description box di bawah. Jadi jangan lupa nonton yang itu dulu, baru kalian kesini. Oke, seperti biasa, I'm your host Nova Bella Jemasi. Hari ini tentunya topik pembicaraannya akan lebih seru dan hari ini gue kedatangan dua bintang tamu yang pastinya seru banget. Yang kalian juga pasti udah tahu, mereka ini berdua adalah yang satunya legend, yang satunya lagi of course adalah pemain aktif yang masih bermain sekarang. Langsung aja kita sambut bintang tamu pertama kita, Wulan Ayu Ningrum. Wulan, apa kabar Lan? Baik, Kita udah lama nih nggak ketemu nih. Wulan nih apa ya bilangnya, one of the legend, one of the living legend in Indonesia. One of my senior legend. Wulan nih kayak adik gue sendiri lah ya, maksudnya we went to the same high school, and then we went to the same team, and then we went to the national team together, kayak we've been through a lot. Jadi hari ini kita mau ngebahas hal-hal yang kayak jatuhnya malah nostalgia ya Lan ya? Yeah. Oke, yang kedua ada Valerie Krishanti Pradela. Val, apa kabar Val? Baik Kak. Halo, apa kabar? Dan kayaknya nih pertanyaan yang Givas nonton di rumah pasti langsung tanya, ini mau ngomongin apa sih secara Valerie nih pemain yang masih aktif, umurnya tuh pasti masih early 20-an, sementara gua sama Wulan ini boleh consider one of players yang gua udah pensiun banget, Wulan baru aja pensiun. Kedua kalinya. Wulan 2 kali pensiun. Iya, 2 kali pensiun guys. Oke, langsung aja kita ngobrol ya. Oke, untuk Wulan nih, kayak ceritain dong Lan, kesibukan lo apa sekarang? Ngapain aja? Sekarang kerja aja sih Kabel, balik lagi ke pekerjaan semula. Oke, pekerjaan lo di industri apa tuh Lan? Ada enggak, sama sekali bukan di olahraga, karena memang pas waktu mutusin berhenti dari basket, nggak mau campur tangan ada basket, sama sekali nggak mau. Oke. Nah, alhamdulillah keterima di salah satu perusahaan, anak induknya Astra sih, anak induknya Astra. Sama dong gua juga. Ya, gitu. Terus dia perusahaan Jepang, Oke. bidang di manufaktur spare part gitu deh, spare part Oh, mobil. it's basically kayak hal yang baru banget. Baru ya, banget, kan? baru Buat lo, banget. Karena lo kan udah lamanya di dunia olahraga, di banget, basket banget. khususnya, tiba-tiba harus masuk ke industri yang kita jadi orang biasa lagi, Oh, kita iya. jadi belajar Iya. lagi. Did you enjoy that life right now? Memang permintaan ke Tuhan pada saat kalian berdoa untuk selesai pensiun memang seperti itu. Oke. Kan Tolong. bosen kali basket mulu Lan. Oh ya mungkin. Jadi memang pengen punya sesuatu hidup yang mulai dari nol lagi, Oke. menjadi value yang lebih lagi untuk nambah di diri Wulan kayak gitu sih Kabel. That's really good. I'm wishing you all the best di dunia pekerjaan yang sekarang. Ya, Terus Kabel. kalau Valerie nih, kira-kira Valerie dari kapan sih main basket? Kamu sekarang umur berapa? Aku umur 19. Masih 19. Oke, itu umur-umur yang masih panjang banget jalan ya. Ya. Kamu pertama kali main basket di mana? Di SMA, di klub atau di mana? Boleh cerita dikit? Aku pertama kali main basket itu pas SD. SD. Oke. Jadi aku sering ikut mama aku nganterin kakak aku. Kakak kamu siapa namanya? Kak Esther. Esther, dulu pernah main di Merah Putih. Iya, tahu kakak juga. Oke. Nggak jauh-jauh ya. Terus. Nah, terus aku sering lihat kakak main basket juga kan, latihan. Jadi lama-kelamaan kayak pengen juga ikutan, soalnya kayak kelihatannya seru juga sih. Oke. Terus mama juga soalnya seorang atlet kan, jadi Kamu atlet juga? Atlet apa? tapi mama atlet volley. Oh, tapi backgroundnya memang keluarga kamu atlet semua. Oke, pasti deh nggak jauh-jauh ya. Iya, Oke, jadi sampai sekarang masih aktif terus ya. masih bisa. Oke, kenapa kamu milih basket? Gak ada olahraga lain? Jadi waktu pas SD itu aku ada pertandingan basket dan itu lawan aku bagus. SD-nya di mana? Aku SD Kenari. Oke. Jadi aku main basketnya culun gitu. Kenapa culun? Kan Anak kecil mah masih lucu dong, nggak mungkin culun. ya tapi kayak nggak bisa main gitu lah ya namanya di SD. Terus kayak tertarik, wah seru nih main basket. Tapi aku nggak bisa kan. Jadi aku ikut disuruh mama ikut klub IM. Oh, sempet IM. Pelatih Iya. IM siapa waktu itu? Aku Aruna. Oh, Aruna tahu ya? Aruna tahu. Tahu. Nah jadi masuk mulai dari situ dari tahun 12 belajar. Oh, jadi memang dari kecil udah dapat pelatihan yang bagus, udah dapat klub yang
memang udah legendary juga di Indonesia. Jadi katanya nggak pernah olahraga lain ya, jadi basket aja. Enggak, cuma basket aja. Menarik. Oke, baik lagi nih ke Wulan. Lan, kayak gua tuh knowing the fact that you are in the national team untuk 20 tahun itu gila. Gue big respect sama Wulan karena menurut gue untuk konsisten dan maintain dan masih menjadi pilihan di timnas itu adalah satu hal yang luar biasa sih. Cerita dong Wulan. Nggak gampang loh Kabil. Iya makanya, coba lu sharing. Itu karena lu nggak ada pilihan lain, maksudnya kayak at that time in your life kayak apa yang memotivasi lu sampai lu bisa bertahan 20 tahun coba? Jangan sampai kita nggak punya pilihan lain. Ulan nggak mau itu. Semenjak pas menyusun rencana itu tuh Kabil, Ulan pertama resign ya, stop dari basket itu 2015. Itu pertama kali lu berhenti ya, gue denger tuh. Iya. Ulan pensiun. Iya pensiun. Karena Ulan nggak mau yang tadi, lu nggak punya pilihan lain, lu main basket terus, nggak bener itu. Tapi Ulan membuat rencana dalam hidup, gue pengen 1 tahun gue buat usaha. Setelah itu kalau memang Tuhan ngasih jalan 2-3 tahun gue bekerja sambil main basket. Jadi masih ini menjalani ini. Tapi memang di situ sudah memutuskan berhenti basket pada saat itu juga. Karena kalau lu nggak berhenti, lu mau jadi apa nanti? Umur semakin bertambah terus kayak begitu. Ya Wulan masih bisa Kabil, yakin banget. Oh, of course. Ya, kalau maksudnya ditanya kemampuannya Wulan, ya, sampai sekarang mungkin gue yakin Diva semua yang nonton ini belum tentu berani lawan Wulan. Ya, tapi Wulan nggak mau gitu, nggak mau kayak gitu Kabil. Ya udah, alhamdulillah Tuhan tuh bisa menjawab semua perjalanan itu. Nah, sampai suatu kesempatan di Asian Games. Itu tahun berapa Lan? 2018. Siapa sih yang nggak pengen ikut Asian Games Kabil? Nah, siapa coba? Wulan tanyalah ke perusahaan, gimana saya diizinin nggak? Iya izin, udah bayangin nggak 2 tahun sampai 3 tahun Wulan nggak pernah main basket, gimana caranya harus balik. Tapi ternyata ya di jalan sama sekali nggak kepanggil seleksi. Seleksi awalnya aja tuh lu nggak kepanggil? Nggak sama sekali, padahal Wulan sudah balik ke liga, dapat MVP di seri pertama, Wulan tunjukin di situ statistik. Statistik dia adalah pokoknya di salah satu media di situ jelas statistik tertulis. Kayak gue sempat baca juga sih. Ya itu ya udahlah gitulah, pokoknya intinya udah ternyata lewat Asian Games Wulan nggak sama sekali nggak panggil. Wulan sih lebih beratnya juga ke perusahaan, dia udah ngizinin sampai 6-8 bulan Kabil off, nggak kerja loh. Tapi dan itu tetap digaji loh. Perusahaan Wulan gila banget ya. Yes. Ada SEA Games setelah Asian Games 2019. Pas banget manajernya Koito sama Chile, Wulan bilang, fair nggak nih kali ini? Tolong kalau misalnya fair, gue mau dong, gue coba terakhir. Ya seleksi. Wah, balik nanya lagi ke perusahaan Kabil, mau izin 1 tahun untuk SEA Games. Perusahaan lagi nih, aduh. Terus akhirnya alhamdulillah dapat jawaban bagus lagi dari perusahaan. Udah Wulan coba SEA Games 2019. Itu rasanya udah mau mati Kabil latihan. Lu masih kuat ikutin latihan? Nah itu alhamdulillah, sampai pelatih pun semua bilang. At that time lu umur berapa lah? 34. Wow, itu maksudnya lagi udah veteran guys. 34, latihan fisik semua Wulan, pokoknya nggak pernah ada, jangan sampai gue ngeluh hanya karena umur gue, itu Kabil yang bikin Wulan. Iya maksudnya, jangan, karena gue nggak mau itu jadi alasan untuk ya udah karena udah tua dikasih kayak anak bawang gitu loh. Berarti nggak apa-apa umur pemain-pemain yang lebih muda dari lu dong Lan? Iya. Ngerti nggak maksud gue? Lu aja di umur 34 lu masih bisa ngehajar semua program dari pelatih. Yes, nah itu Kabil, makanya Wulan cuma pikir jangan sampai mereka berpikir gara-gara gue, oh dia udah tua ya pasti nggak apa-apa lah, pasti mah dia mah diinin aja. Enggak, no. Syuting semua Wulan hajar semua. Gimana caranya gue pokoknya peringkat pertama, gimana walaupun nanti di lapangan mungkin gue porsi gue udah nggak sebesar itu, mungkin gue bisa merangkul adik-adik kayak gitu. Pembelajaran diri aja sih Kabil. Mungkin makin bertambah umur jadi mungkin ya gitu sih. Tuhan mungkin ngasih jalan yang ya gitu panjang ya. Nggak apa dong Lan, nggak apa-apa. Justru kayak Divas yang nonton video ini pasti lu penasaran. Ini pemain di sebelah gue bukan main-mainnya guys. Gue tahu dia banget dari dia masih SMP, the first time I met her, sampai duduk lagi di video ini tuh akan menjadi sebuah cita yang bakal menginspirasi Divas semua yang nonton video ini. Oke, jadi yang kedua yang gue mau tanya Lan, selain lu pengen banget tergabung di tim SEA Games sama tim Asian Games itu, apalagi yang lo pengen cari di terakhir sebelum lo akhirnya memutuskan lo gantung sepatu?
Enggak ada sih Kabel. Udah nggak ada di basket itu. Padahal lu masih mampu nih Lan, kemampuan lu tuh masih bisa Orang. dibilang one of the best right now. Iya. Kalau lu mau ditanya, bener nggak Vel? Kamu liat Kaulan main nggak? Jujur. Nggak pernah kali. Pernah banget Kak. Oh, pernah? Kan waktu Oke. kakak masih main di MP kan lawannya kan kakak masih di Taman Sakti ya. Oke. Itu kakak nggak ada obat sih. Oh nggak ada obat. Obat. Nggak ada obat. Coba kita cari obat. Jago banget. Valerie, idola di basketnya siapa? Di basket Indonesia ya, kita bicara basket Indonesia. Pemain idola kamu siapa? Kalau aku kan point guard ya Kak. Yes. Aku jagoinnya sih Cemarwin. Oh. Marlin Herawan, angkatan gue juga ya kan. Terus nggak ngefans sama Kaulan? Enggak lah. Ngefans sama Aku gua nggak? Nggak ya? sifat Tulen nggak baik Kabel. Nggak bagus untuk defensin. Jadi ngefans sama Marlin. Oke, Marlin juga untuk Divas yang mungkin baru tertarik basket putri ini apa sih? Marlin itu salah satu point guard nasional terbaik kita dan kayaknya baru melahirkan. Yes. Congratulations Marlin. Congrats Oke. ya Marlin. Kenapa? Kalau kamu menurut kamu nih, Valerie deh, kamu sebagai atlet basket saat ini, menurut kamu fit nggak sama who you are right now? Basket ini cocok nih buat gue? Atau sebenarnya ya udah nih gue udah terlanjur, kakak gue pemain basket, mama gue pemain volley ya, masa gue nggak jadi pemain basket? Apa memang I love this game, gue pengen mendalami kemampuan gue mau latihan yang keras. Tuh denger Kaulan aja 34 tahun dia masih sikat semua program di timnas. Kalau menurut kamu iya sih atau belum tahu juga sih Kak sebenarnya mau ngapain gitu, apa is it basketball fit for your life? Menurut aku sih cocok Kak. Kalau aku bandingin sama hobi atau olahraga yang lain, Yep. aku ngerasa kayak nggak semua orang dapat apa yang kita dapat di basket gitu Iya, kan. iya. Kayak apa contohnya? Tapi kalau di basket kan itu olahraga tim ya, kita dapat sosok kekeluargaan dari tim. Dapat. Nah kalau kita main bulu tangkis kan kita nggak kayak gitu kan, nggak dapat perasaan yang kayak gitu kan, tim nggak kayak memiliki tim mungkin karena mereka mungkin Individual. dua. Nah kalau dalam basket kan kita bisa punya itu semua Kak, dan di dalam basket itu kita bisa punya banyak banget teman baru. Oke. Dan kita Betul, bisa gue juga kalau kenalan banget. main basket dulu awalnya Lan, teman gue banyak nih. Ya, Gua KWB seneng tuh, gua seneng kayak bersosialisasi Kalau sama waktu orang. kita misalkan SEA Games pasti KWB yang paling banyak temennya dari negara-negara lain. Ah, masa sih? Yes. Kalau ini Kalau sih, Lan, pilih ya inget banget lah, karena KWB pasti ke kamar mereka, kalau lain kan di kamar. ya Allah jangan dikasih tau dong Lan. Kayak kamar mereka. Oh perlu ngebir. Jangan. Oke, ya bener sih. Inget Kalau banget namanya itu. Basket itu kan kayak gue tuh seneng aja gitu sharing apapun sama orang yang punya passion yang sama. Kebetulan basket itu kan memang teamwork yang kalau kamu nggak bisa berkomunikasi sama teman satu tim kamu nggak akan dapetin apa-apa gitu. Menurut kamu itu fit buat kamu ya, maksudnya as a person juga. Apa yang udah kamu dapat dari basket sejauh ini? Maksudnya prestasi, benefitnya. Kamu umur 19 nih ya di Barat, jadi kalau dibandingin sama Kak Wulan emang beda pasti. Kalau untuk Valerie dia di 19 tahun deh, kamu main basket tuh di 12, dapat apa aja, Vel? Banyak Kak, kalau dari sisi akademik, Iya. basket itu kan prestasi kan. Aku masuk dari SMA itu aku karena prestasi. Beasiswa. Beasiswa. Kamu SMA di Aku di SMA 3 Teladan. Teladan, para kakak-kakak alumni. Musuh kita Kak Bel, SMA 3. musuh kita. Enggak lah, kita bukan. Kita bukan. Itu kan Ragunan. Oh iya, kita maksudnya sekolahnya Ragunan. Iya, ini SMA 3. Tapi di zaman kita kita SMA, nggak ada, iya. itu SMA 3 sama Ragunan gini banget. Iya, Bang. iya. Sampai sekarang masih nggak sekarang Nggak ada. rival terberat SMA 3 ada nggak? Siapa? Paling SMA 8 ya, soalnya waktu angkatan aku Di mana? SMA 8 Bukit Tem- Duri. Lan pernah dengar nggak Lan? Sekolah bagus sih Kak Bel. Sekolah bagus Iya, ya? sekolah Iya. akademisnya bagus. Basketnya Akademisnya. juga bagus. Basketnya nggak tahu deh. Seiring waktu ya memang dulu tuh zaman Kabela sama Kaulan tuh memang sekolah tuh udah pasti SMA 3 sama Ragunan. Terus habis itu apalagi Lan? Ada SMA Udah, lagi? udah. Udah nggak ada gitu Kan doang kita ya? langsung cabut keluar terus. Aduh, jadi sekarang Kita nggak tapi ikut SMA Liga 3 itu SMA. masih latihan kayak dulu, maksudnya yang intens setiap hari segala macam nggak? Kalau waktu angkatan aku sih iya Kak. Masih ya. Soalnya waktu angkatan aku, tapi nggak ada Ragunan kita. Iya, Ragunan. Ya memang. Nggak, Iya, memang. nggak tahu sih nggak ada tiba-tiba. Iya. Nggak lawanan. Ragunannya hilang. Iya. Oke. Terus motivasi kamu ke depan apa? Untuk basket putri, apalagi lagi pandemi kayak gini ya, kamu mesti latihan dong, latihan sendiri, harus jaga kondisi. Nah terus harapan kamu ke depan apa? Ya udahlah Kak, ada pertandingan ya udah, yang penting aku latihan terus. Apa kamu udah punya cita-cita, udah punya target, mau kepilih ini, kepilih itu apa?
terdekat? Semoga dalam waktu pandemi ini yang pemain basketnya nggak diem aja kan di rumah. Betul. Maksudnya tetap produktif, tetap lakuin something kayak apa kayak Betul. itu yang Tanggung jawab lah ya sama karir ya. Jangan tentang pandemi terus kayak lupain basket gitu juga. Soalnya kan banyak kan kak pandemi iya. gini malah nggak basket tapi udah abis itu pandemi selesai nggak balik lagi ke basket. Oh ada. Ada juga yang gitu. Nah kayak itu udah- menarik lah. Kalau mau ngelihat komitmen sama Iya. dedikasinya Wulan tuh kayak ya ilah yang kayak gitu itu cimit-cimit Iya, banget aduh. Lan. Ngerti nggak sih kalau maksudnya Kak Bella tuh kayak kita tuh sebagai pemain basket nggak bisa kalau cuman karena tergantung situasi gue jadinya mau atau enggak. Kalau kamu mau berprestasi emang di situ harus ada pengorbanan, benar Iya, nggak sih Lan? iya. Wulan tuh udah, aduh ya udahlah ya. Males. Terus gue mau tanya lagi nih ya sama Wulan. Lan, ada nggak sih role model atau pemain yang lo apa ya respect, lo lihat, lo contoh selama lo berkarir? And tell me why. Ada nggak? To be honest, sebenarnya nggak ada sih KBL. Ini bukannya sombong atau Nggak gimana apa-apa, nih, nggak karena apa-apa. gini, kalau yang Ulan jalanin waktu masih kecil itu, Ulan selalu dikasih tahuin sama pelatih kayak gini. Cuman dikasih satu misalkan, itu tuh yang namanya lele, speednya tuh begini-begini. Oke, Ulan tangkep speednya. Oke, Itu Ninon, dia itu dribblenya begini-begini. Gue tangkep punya dribblenya. oke. Itu cing-cing, passingnya tuh begini-begini. Asli. Jadi, nah, yang Ulan jadi, gue bisa lebih cepat dari dia, gue bisa skill gue lebih dari dia, gue bisa passing gue kayak dia. Itu yang Ulan tangkap. Jadi mau dibilang mereka model ya mungkin mereka ya, mereka yang dikasih Menginspirasi. menginspirasi, lo. tapi abis itu Ulan nggak bisa membuat mereka menjadi role modelan, nggak bisa. Betul. Karena Ulan pengen lebih dari mereka. Oh, wow. Itu KBL. Makanya jadi Gue merinding lagi nih denger lo ngomong gini. Jadi- Tunggu ya, gue tuh nggak pernah lo ngobrol sama Ulan sampai sedetail ini, jadi ini seru banget. iya, ini nggak pernah, ini baru pertama kali kita KBL ngobrol Iya. kayak begini. Setelah berapa tahun, Man? Kita Ulan masuk Ragunan 98. Tuhan, 98, 2008, 2018, ya 25 tahun lah guys. Baru bisa duduk bareng. Gue Iya. baru bisa tahu isi hatinya Wulan, isi pikirannya Wulan. Jadi episode kali ini luar biasa. Terus. Nah, jadi selama proses itu ya itu yang Ulan dapat KBL mungkin tanpa Ulan sadarin ya. Jadi siapa yang di Ulan dikasih kayak suntikan, dia tuh lebih jago dari, wah itu menyulut Itu ininya. berarti masuk ke mentality lo dong. Mungkin KBL. Masuk ke motivation yang Nggak ada tahu. di diri lo. Maksudnya kita berbicara basket putri Indonesia nih. Maksudnya dari era ke era ya Vel ya. Jujur nih, dari senior kita turun ke bawah mungkin sampai angkatan kamu. Itu tuh yang namanya supremasinya tuh emang zaman kita tuh gila banget. Ya, kalau menurut gue Lan, zaman kita dulu kalau sampai ada sosial media, itu tuh kita bisa tahu kali ya, oh tim Jawa Timur latihannya lagi ngapain. Iya. Sementara di saat itu nggak ada sama sekali. Kita nggak bisa tahu peta kekuatan lawan kita tuh kayak gimana. Yang kita tahu, oke kita fokus sama tim kita fokus sama diri kita, tanggung jawab latihan, disiplin, dan kasih yang terbaik. Nah, mas aku di zamannya Vel sekarang itu udah terbantukan banget nih dengan sosial media. Kamu mau latihan apa tinggal buka YouTube segala macem. Terus yang paling lucu sih nih Lan, gue denger katanya kalau anak sekarang nih tanding sama lawan musuhnya, terus kayak rival kita dulu misalnya sama Jawa Timur gitu, selesai tanding minta foto berdua loh. Nah, Sama nggak lawannya bisa. gimana? Ulan bukan tipe, Kita nggak mungkin kayak gitu nggak loh. mungkin. Bukan- Set. Iya kan? Set. Nah, itu Nggak perkembangan bisa. zaman akhirnya menuntut kayak pemain-pemain sekarang tuh kayak yang penting gua ada konten buat Instagram dulu deh. Gitu loh Kak. Jadi mungkin kamu pikir ya nggak apa-apa lah Kak, kan foto sama temen. Iya memang, cuman kamu bisa membedakan di zamannya Wulan dan zamannya Kak Bella dulu segitunya. Selesai tanding nih, tim sana keluarnya lewat sana. Iya, Kita lewat sini, lah. iya. Gitu, sampai kayak gitu loh. Nggak ada. Iya kan Lan? Iyalah, Luar jelas. biasa dong masih kayak you won't believe kayak apa yang sekarang kita lihat di basket di era sekarang itu kayak ya, gimana mau naik nih pertandingan di lapangan ya baik banget sama musuhnya gitu loh, baik ya tanda kutip kan, bukan berarti kita tonjok-tonjokan enggak, cuman pride sama ego yang ditunjukkan itu zaman dulu kita kan di latihan aja kita sampai berantem Iya, ya kan, iya. latihan tuh 5 lawan 5 di tim yang sama Vel, itu sampai berantem loh, sampai sobek baju, tapi selesai latihan pulang ke mes, pulang ke hotel, ya udah what happens on court is on the court gitu. Dan jujur sih gue jarang sih lihat kayak gitu sekarang. Gue nggak ngerti dari pelatihnya yang mungkin kurang membuat situasi supaya mereka lebih berkompetisi. Lebih ini ya. Dan itu kelihatan soalnya di liga-liganya sekarang. Jujur gue sih nonton. Karena mereka temenan semua. Nah itu ngaruh Bang, itu ngaruh.
kamu duduk makan gini-gini tuh pas ketemu di lapangan yang harusnya kamu jaga, kamu defense, akhirnya dilepasin kan tadi kan gue habis makan sama dia. Iya nggak sih Lan? Ya mungkin, tapi karena Ulan nggak merasakan itu, kita nggak tahu. Lagi kasih tahu nih ke Iya. Divas yang nonton yang zaman sekarang. Perbedaan zaman ya. Wah gila sih. Dan Wulan ini ngerasain banget dari dia zaman dia masih junior, terus Iya. dia berubah menjadi senior, sampai akhirnya menjadi legend sekarang. Pertanyaan gue Lan, Ya, kebayang. kan udah pensiun nih, yakin udah. Nah kalau dipanggil lagi mau nggak Lan? Jadi pelatih ya, asisten pelatih aja ya. Oh, boleh lucu tuh, itu bagus sih. Asisten Itu pelatih, harus. asisten Wulan pelatih, tuh oke. ilmunya udah banyak banget. Ilmunya banyak, tapi kan belum tahu cara bisa nyampein nggak ilmunya itu. Bisa kan, pasti bisa. Pertanyaan gue satu Lan, Ya, kebayang. udah cukup belum selama lu main? Pencapaian lo sebagai pemain? Oh, alhamdulillah sih kemarin dapat perunggu itu perjalanannya semua dari awal Ulan menitik balikannya semua sih Kabil sampai di titik perunggu itu ya cukup. Udah cukup. Untuk sebagai as a player ya, karena kenapa di situ proses pembelajaran di basket itu udah What happened there selama TC terakhir itu? titik balik mungkin di jadi mau nangis nih. Hey! ini satu hal yang precious sih buat gue ya. Watching her growing up sampai sekarang, well, ini benar-benar blessing sih. Gua tahu Wulan tuh dari kecil sampai sekarang, terus akhirnya tahu dia melewati banyak fase dalam hidupnya. I'm really proud of her. If you don't mind, share to us what's going on, man. Gimana ya? Take your time. Gue tahu yang namanya hidup itu pasti akan mengalami banyak proses. Buat Divas yang nonton juga pasti lagi kenapa sih sedih amat? Karena if you doing something yang lo lakuin sepenuh hati, Val, lo lakuin dengan everything you got gitu, lo pasti itu tuh lo akan merasa kayak yes, I'm a person yang ternyata bisa ya achieve sesuatu kalau kita mau. And I can see that from her. Dia tuh Wulan nih dari kecil gue tahu nih anak motivasinya tinggi, ambisinya tinggi. Dan makanya kita penasaran banget gitu what's going on with her on her last years as national player. Wulan harus share untuk adik-adik, Iya. untuk para pemain basket jadi yang mungkin bisa belajar dari kamu Lun. yang paling terberat itu mungkin kalau di basket di saat lu merasa nggak dibutuhin di tim